Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqur rahmanur rahim alladzi yarhamu ahlal jannati mi'ata rahmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimur risalati wan nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu bi'idnillahi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim ila akhiril ayah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dan menghadiri thalabul ilm kita, acara dan ibadah rutin kita, berada dalam majlis untuk meraih keridhaan, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatnya tidak keluar dari itu. Sebab kalau niatnya pengen pinter, kalau nggak pinter-pinter jadi tidak akan berangkat lagi. Niatnya ingin dapat pahala, ingin dapat keridhaan dan rahmat Allah. Jadi walaupun belum berangkat, persiapan menuju ke sini insyaallah pahala sudah dapat. Kalau niatnya ingin dapat pahala. Kalau niatnya pengen pinter, ya kalau sebelum berangkat belum pinter. Hadir pun belum tentu pinter. Ya, jadi niatnya diluruskan. Urusan pinter, paham itu urusan manfaat ya yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita diberikan kepahaman untuk bisa memperbaiki segala sikap hidup kita selama di dunia. Baik, kajian pada kesempatan malam hari ini adalah membahas masa depan kita. Masa depan kita sesudah kita pindah dari dunia nyambung ke alam barzah atau alam kubur dan nanti akan nyambung di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu adalah masa depan kita, apakah akan menjadi ahli surga atau ahli neraka ditentukan di padang mahsyar. Ini penting karena kita sekarang berada di fase yang keempat, fase mulkan jabriyatan, fase di mana jumlah umat Islam begitu banyak, tapi seperti buih di lautan, tak punya nilai. Kalaupun nilainya ada, tak seberapa. Fase di mana orang-orang umat Islam sudah ngindap penyakit yang tidak ada rumah sakitnya, yaitu wahan, cinta dunia, tidak mau berjuang dan tidak takut mati. Fase di mana mulkan jabriyatan, penguasa tidak lagi mengindahkan aturan Allah dan ajaran Rasulnya. Ini fase yang keempat. Satu fase lagi, fase kelima, fase Taifah Mansurah, fase pemimpin ala manhajil nubuwah ya, yang nanti akan diterapkan dan ditegakkan oleh Taifah Mansurah. Kemudian Nabi Isa turun dan itu fase yang terakhir. Sesudah itu nyaman hidup di dunia manusia 40 tahun di zaman Nabi Isa dan Taifah Mansyurah, nyaman, aman,
Tidak ada yang terima zakat, tak ada yang terima sodakoh. Yang zakat nggak ada, sodakoh nggak ada, karena makmur. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupnya sudah berpikir kepada akhirat. Karena lepas Nabi Isa wafat, sesudah menunaikan ibadah haji terakhir, kloter terakhir, Ka'bah nanti dialihfungsikan bukan lagi untuk ibadah haji tapi untuk hal lain, kembali ke zaman jahiliyah lagi, baru nanti Ka'bah akan hancur, baru kiamat. Jadi kita ini terserah Bapak mau menilai apakah ini di pertengahan akhir atau pertengahan akhirnya sudah mulai akhir, yang mungkin sebentar lagi masuk ke fase yang kelima, ya, fase kembali fase ala manhajin nubuah kedua sesudah diterapkan oleh para sahabat atau oleh Rasulullah. Maka penting untuk memperhatikan dan mempersiapkan nasib kita nanti di padang mahsyar. Satu di antara tempat yang akan kita kunjungi di miqat, ya, miqati maklum, miqat yang sudah diketahui, yang di padang mahsyar akan ada sekian tempat-tempat yang akan kita singgahi terkait dengan berapa masalah yang harus digelar oleh Allah terkait dengan rentetan urutan penghisaban. Ada pembagian kitab amal, ada penimbangan, ada mendatangi telaganya Nabi, ada saatnya menyaksikan neraka diperlihatkan, kita semua akan menyaksikan. Ada saatnya nanti pembagian cahaya, ada saatnya nanti semua kumpul, yang munafik, yang muslim. Kemudian ada pengumuman, yang nyembah patung silakan ikut patung, yang nyembah salib silakan ikut salib, yang nyembah matahari silakan ikut matahari. Tinggallah orang-orang yang muslim, yang dalamnya juga ada orang munafik. Maka ketika tinggal orang muslim dan munafik, inilah kemudian Allah akan membagikan cahaya. Untuk apa cahaya ini dibagikan? Untuk nyebrang. Baca di pertengahan surat Maryam, wa imminkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian, pasti semuanya akan mendatangi neraka. Ada yang datang untuk nyebrang, ada yang datang untuk dilemparkan ke neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan nyebrang, bukan dilemparkan. Mudah-mudahan nyebrangnya juga dengan nyebrang yang aman, nyaman, selamat, cepat. Ya, kalau kita baca hadis Nabi, baik dalam kitab Bukhari dan kitab yang lainnya, maka orang yang pertama kali menyeberang As-Sirat, Al-Jasr, jembatan, adalah Rasulullah. Orang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Orang ketiga saya belum dapat keterangan, kemungkinan Umar bin Khattab. Karena bisa dilihat derajat tiga orang ini, bisa kita lihat makamnya satu area. Rasul, Abu Bakar, Umar. Untuk yang ke Madinah pasti tahu ya, makam Rasul, Abu Bakar, Umar di situ. Pertama makam Rasul, kemudian makam Abu Bakar, kepalanya lurus dengan bahunya makam Rasul. Nanti makamnya siapa? Umar bin Khattab, lurus dengan pinggangnya Abu Bakar Siddiq. Jadi bukan jajar lurus. Jadi apa namanya? Mencong gitu ya, tidak lurus. Ya, cuman kan kita memahaminya kesannya lurus gitu, padahal tidak. Maka Abu Bakar Siddiq itu lurus dengan bahu daripada Rasulullah, dan Umar di bawah daripada Abu Bakar Siddiq. Itu isyarat tiga manusia mulia yang nanti yaumul qiyamah pun yang pertama kali nyebrang adalah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Setiap orang akan menyeberang berdasarkan cahaya masing-masing. Tentang cahaya Allah terangkan dalam dua surat. Satu dalam surat Al-Hadid, yang kedua dalam surat At-Tahrim. Di surat Al-Hadid Allah terangkan, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari kalian nanti akan melihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, cahaya mereka menyinari mereka di depan dan di sebelah
kanan mereka. Di cahayanya bersinar di depan dan sebelah kanan. Busyrakumul yaum, sebagai berita gembira pada hari itu untuk mereka orang-orang yang beriman. Dan nantinya jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, akan mendapatkan surga-surga yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Bila sudah di surga maka khalidina fiha, selamanya, tidak ada intikal, pindah dari surga menuju tempat lain, tidak akan, selamanya di surga bila sudah masuk surga. Ikhwatu iman, baik di surat Al-Hadid ataupun di At-Tahrim sama penjelasannya. Dua-duanya menerangkan bahwa cahaya bagi orang beriman bersinar di depan dan sebelah kanannya. Tidak ada penjelasan sebelah kiri. Maka untuk mendapatkan apakah ada cahaya sebelah kiri, karena pemahaman kita dengan dua ayat ini, ya walaupun cahaya di depan pasti kiri juga terang dengan cahaya di depan. Cuman kita hanya bisa menyimpulkan cahayanya di depan dan sebelah kanan. Apakah sebelah kiri itu ada? Karena di ayat tidak ada, kita tengok, kita lihat hadis ada tidak menjelaskan bab itu. Ternyata kita dapatkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai, kitab kemudian Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur diberikan penjelasan dari sahabat Nabi, dari dua orang sahabat Nabi, yakni Abu Dar Al-Ghifari dan sahabat Nabi Abu Darda. Qala, mereka berdua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, titik kalinya panjang, wa'rifuhum binurihim alladzi baina aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata Rasul, aku mengetahui cahaya untuk umat Islam, cahaya untuk orang-orang beriman bersinar, untuk orang-orang yang beriman bersinar di depan, di depan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi lengkap. Cahayanya sempurna, depan, sebelah kanan, sebelah kiri. Itulah cahayanya untuk orang beriman, untuk sebagai bekal nyebrang di atas jembatan yang dipangpang, disimpan di atas neraka. Yang nanti yaumul kiamah neraka akan dipasang, kemudian dipasang pula jembatannya, dan kita semua akan melewati, menyeberangi jembatan itu berdasarkan cahaya kita masing-masing. Cukup dan tidaknya cahaya kita, luas dan tidaknya cahaya kita terkandung. Jadi biqadri a'malihim, ya biimanihim, berdasarkan kadar keimanan dan amal solehnya. Ada yang nyebrang secepat kilat, ya mungkin Rasul, para sahabat. Ada yang nyebrang seperti cepatnya angin. Ada yang nyebrang seperti larinya kuda yang kencang. Ada yang lari seperti orang berlari. Ada yang menyeberang dengan cara jalan kaki. Ada yang menyeberang dengan cara merangkak. Ada yang menyeberang dengan cara ngesot. Nah, kita mau milih yang mana? Ya, nyebrangnya itu berdasarkan kadar keimanan dan amal soleh, luas sedikitnya cahaya yang kita punya. Oleh karena itu, para sahabat ketika membaca keterangan ini, mereka senantiasa menangis karena mereka memahami bahwa hidup yang sebentar itu akan menghadapi sekian banyak persoalan di padang mahsyar, termasuk akan nyebrang di situ. Tentu saja yang pertama nyebrang adalah umat Islam. Rasulullah yang pertama, baru nanti umat-umat yang lainnya. Umat Islam itu Rasulullah adalah nabi yang terakhir, tapi yang pertama yaumul kiamah, datangnya sebagai umat yang terakhir, umat yang ke-300.000. Karena nabi jumlahnya 300.000, rasulnya 175.000. Di rasul yang ke-175.000 dan nabi yang ke-300.000.
Zaman dulu Bani Israel sempat membunuh para nabi pagi hari, 300 nabi dibunuh. Zaman Bani Israel 300 nabi dibunuh. Sorenya santrinya dibantai. Ya, zaman dulu Bani Israel ya. Jadi zaman dulu nabinya tidak sedikit. Jadi untuk satu zaman saja begitu banyak nabinya. Itu menandakan betapa karakter zaman dulu lebih hebat gitu ya, jahatnya, sehingga Allah untuk satu zaman saja tidak cukup 1-2 nabi, harus mendatangkan 300 nabi. Itu pun dibantai gitu. Ya, dibunuh pagi harinya, sore harinya sahabat-sahabatnya. Kan biasanya begitu ya. Kalau kiainya dibantai, dibunuh, pasti santrinya juga dibunuh. Itu sudah seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ikhwatu iman, kalau kita membaca keterangan ini dan membaca antrian kelak yaumul qiyamah di padang mahsyar, Rasul yang pertama, Abu Bakar yang kedua, Umar yang ketiga, terus berikutnya sahabat-sahabat berikutnya, kira-kira antrian kita di nomor urut berapa? Ya, kira-kira antrian kita di nomor urut berapa? Yang jelas semakin jauh nomor urutnya, semakin khawatir, was-was. Ya. Kayak orang disunat, kalau urutannya keberapa tapi sudah dibawa ke sini. Ya, urutan yang disunat nih, yang pertama siapa? Itu urutan yang kedua juga sudah was-was, atau yang keberapa gitu. Menyaksikan teman udah nangis, ini sudah stres gitu. Makanya yang bukan giliran jangan dibawa dulu gitu ya. Sembunyikannya dulu, jangan menyaksikan yang disunat gitu ya. Bagian berikutnya. Nah, yaumul qiyamah ada yang menyeberang dengan cara mengesot. Saking capeknya, lalu kemudian, ya Rabbi lima abta'tah. Ya Tuhanku, kenapa engkau lambatkan aku nyebrangnya? Ya Allah, kenapa engkau lambatkan aku? Kata Allah, bukan aku lambatkan kamu, tetapi abta'a amaluk, amal kamu yang lambat. Bukan aku lambatkan kamu, tapi karena amal baik kamu yang lambat. Ini sindiran untuk kaum bapak yang datang Jumatan telat. Ya. Khotib sudah khutbah pertama baru datang. Nah, jadi kasih tahu, nanti yaumul qiyamah nyebrangnya telat. Sudah telat, gak selamat lagi. Karena sebelum yang ngesot, sebelum yang merangkak, sudah banyak yang jatuh ke dalam neraka. Tapi catatan, orang yang nyebrang semuanya calon ahli surga yang nyebrang. Hanya ada yang selamat, tidak mampir, ada yang jatuh kemudian menjadi ahli neraka, kemudian dibebaskan. Lama sebentarnya tergantung kadar daripada dosanya, sedikit banyaknya. Nah, di situ nasib kita akan ditentukan, apakah menjadi orang yang selamat atau tidak. Lihat nampaknya penyeberangan bagian terakhir. Nampaknya dari sekian rentetan peristiwa yang akan digelar di padang mahsyar, pembagian kitab amal, penimbangan amal dan lain-lain, maka kelihatannya nyebrang ini adalah bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir. Sebelum nyebrang pun kita akan semuanya menyaksikan di sekitar neraka haula jahanam, semua akan gemetar, bersimpu dengan kedua lututnya sambil gemetar, sambil mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi Isa pun mengatakan ya Rabbi nafsi nafsi, ya Allah, aku hanya minta tolong untuk diriku saja. Laisat li Maryam, bukan untuk ibuku Maryam. Nabi saja seperti itu. Semua nabi akan gemetar ketika melihat berada di sekitar neraka jahanam. Apalagi kita. Hanya ada satu orang yang tidak gemetar, yakni nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah. Nah, ikhwatu iman, kemudian berdasarkan hadis-hadis yang tertulis di makalah ini, di samping hadis sebagai pelengkap daripada apa yang Allah terangkan dalam Quran, kan fungsi hadis itu macam-macam ya. Ada hadis sebagai bayan lil Quran, penjelasan terhadap Quran. Ada hadis sebagai ta'kidan lil Quran, penegas, peneguh, penguat.
dalam Quran. Ada juga hadis berfungsi sebagai tasri'atan mustaqilatan, syariat yang berdiri sendiri, yang di Quran tidak ada, di Quran tidak dimuat, tapi Nabi menjelaskan dalam hadisnya. Tapi jangan memahami bahwa hadis bukan wahyu. Karena kata Rasulullah, utitul Quran wa mislah, aku diberi Quran oleh Allah dan yang semisalnya. Maksudnya hadis, karena Rasul wa ma yang tikung anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, maka Rasul memberikan penjelasan nanti yaumul qiyamah orang beriman cahayanya bukan hanya di depan, bukan hanya sebelah kanan, tapi juga sebelah kiri. Itu berdasarkan hadis, bukan berdasarkan ayat. Dan wajib untuk iman kita imani, karena hadis juga wahyu dari Allah. Banyak syariat yang mustaqilatan, berdiri sendiri, tasri'atan mustaqilatan, syariat yang berdiri sendiri, tidak dimuat dalam Quran. Contoh sholat gerhana, di Quran tidak ada. Pengurusan jenazah dari mulai memandikan sampai dikafani dan disolati, ayat Quran tidak ada. Sholat taraweh di Quran juga tidak ada. Sekian banyak aturan yang di Quran tidak ada, termasuk khitanan. Mana ayat khitanannya? Ya, ayat tentang sunat ada? Surat apa? Ayat berapa? Tidak ada. Adanya di hadis. Itu pun wahyu tentang sunatan. Jadi kita adakan acara sunatan sedang melaksanakan wahyu dari Allah, karena Rasul memberikan penegasan tentang syariat khitan itu. Nah, merujuk kepada hadis yang kedua, di sini ada penjelasan dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, yu'tuna nurahum, akan didatangkan cahaya mereka, diberikan cahaya mereka ala qadri a'malihim, berdasarkan ukuran kadar amal masing-masing. Lihat redaksinya a'mal bukan af'al. A'mal bukan af'al. Apa bedanya a'mal dengan af'al? Karena hadis-hadis tentang itu Rasul tegas mengatakan innamal a'malu biniat, bukan innamal af'alu biniat. Karena ada perbedaan. Secara terjemah mungkin bahasa Indonesia ya fa'ala mengerjakan, amila juga mengerjakan, tapi di situ ada bedanya ya. Tapi tidak usah dijelaskannya, lebih jelas tidak dijelaskan. Yang jelas kalau menggunakan kalimat a'malu atau amilu, satu, waktunya lama. Dua, harus berulang-ulang. Waktunya madidan, zamanu madidan, kemudian wa yutakarrar, waktunya lama dan dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan kita sholat 5 waktu terus sampai mati? Itu akmal namanya. Sampai kapan kita saum Ramadan sampai mati? Terus diulang-ulang. Ramadan lagi datang, saum lagi, terus begitu. Jumat datang, Jumatan lagi. Itu namanya akmal. Ya, tidak sekali waktu. Tapi untuk yang sekali waktu, waktunya juga sebentar, tapi relatif ya. Ya, itu tidak terus terjadi, waktunya sebentar. Makanya Allah ketika menggunakan penjelasan tentang Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajah, itu menggunakannya apa kalimatnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan alam taro kaifa amila. Tidak, fa'ala. Kenapa fa'ala? Hanya sekali itu saja pasukan akan menghancurkan Ka'bah. Yang kedua tidak terjadi lagi kan? Ya. Jadi tidak madidan. Nah, hanya yasiron, tidak diulang-ulang, Dan di sini nampaknya orang beriman untuk mendapatkan cahaya yang cukup, cahayanya itu harus akmal. Ya. Sampai kapan kita ngaji nih? Sampai malaikat ya menahan kita untuk tidak bisa ngaji sampai mati, baru kita berhenti ngaji. Ya. Ngaji sampai mati, sholat 5 waktu sampai mati, sedekah sampai mati, saum sampai mati, sunatan masal.
Ya, ala qadri a'malihim, berdasarkan kadar orang beriman diberikan cahaya berdasarkan kadar amalnya masing-masing. Ada yang cepat karena memang amalnya luar biasa. Faminhum man yu'ta nuruhu kannah, ada yang diberikan cahaya luasnya seperti satu batang kurma, satu gelondong. Jadi seperti itu cahayanya, luasnya. Wa minhum man yu'ta nuruhu karrajulil qa'im, ada seperti dapat cahayanya bayang-bayang seseorang. Kita berdiri ada bayangan seperti itu cahayanya. Ada yang wa'adnahum nuran, yang paling rendah, yang paling sedikit cahayanya adalah man nuruhu, orang yang cahayanya ala ibhami rijli, seukuran seluas jempol kakinya. Jempol kaki kita seberapa? Seperti itu cahayanya. Fayat ya, fa'u marrotan wa yaqidu marrah. Sudah seukuran seperti ini, kalau jempol kita seperti ini segini. Tidak terus nyala, kadang nyala, kadang mati. Sudah dapatnya segini, kadang nyala, kadang ini yang terakhir nyebrang. Sudah bisa dipastikan jatuh, ya, tidak selamat karena Allah Allah perintahkan ke malaikat. Al-jasr itu di kanan kirinya ada kalalib. Kalalib itu semacam besi dari neraka bikin seperti pancing untuk mengait orang yang nyebrang. Al-kalalib namanya. Ya. Di situ doa para nabi termasuk Rasul, Allahumma salim, ya Allah selamatkan bapak ini, ya Allah selamatkan ibu ini. Begitu doanya Nabi. Jadi Nabi ketika sudah mentas yang pertama bukan diem, nunggu sambil mendoakan Allahumma sallim. Semua nabi mendoakan umatnya seperti itu ketika nyebrang. Ya, cuman kan apalah artinya doa? Ya, kalau memang sudah ditetapkan cahayanya dapatnya seukuran itu. Kemudian hadis yang terakhir saya tadi terangkan bahwa di tempat tertentu ada pembagian cahaya. Orang mukmin, orang muslim bergabung dengan orang munafik. Orang muslim, mukmin, munafik gabung. Merujuk kepada hadis riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, wa amma inda sirat fa inna Allah ta'ala yu'ti kulla mu'min nuran wa kulla munafiq nuran fa idza stawau 'ala sirat sallaballahu nural munafiqina wal munafiqat. Kata Ibnu Abbas, kalau sahabat sudah cerita akhirat itu bukan semata-mata pendapatnya. Ya, kalau sahabat ini kan kolak sahabat, ini kolak sahabat. Hadisnya mauquf kan? Kalau sudah bab akhirat tidak mungkin sahabat ngomong berdasarkan semata-mata omongannya, pasti dari Rasul. Kalau sudah masalah akhirat, karena untuk urusan akhirat nggak bisa ngarang. Dan sahabat dijuluki kulluhum udul, semuanya dapat dipercaya, tak mungkin berbohong. Kalau sekarang mau bohong melulu, pagi beriman, sore kafir sekarang, atau sore kafir, pagi kafir lagi. Kata Ibnu Abbas, wa amma inda sirat, ketika berada di atas jembatan sirat. Sebutannya dua, ada sirat, ada al-jasr. Tidak ada tambahan mustaqim, tidak ada. Sirat saja. Kalau sirat al-mustaqim nanti al-Islam, al-Fatihah nanti. Ya, al-Fatihah. Sirat al-mustaqim itu mah jalan yang lurus, al-Islam. Ini sirat saja, jembatan. Ya, tidak pakai mustaqim. Jadi dulu kita dapat dongeng dari kiai kita, jembatannya namanya jembatan Siratal Mustaqim. Seperti serambut dibelah. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ti kulla mu'min nuran wa kulla munafikin nuran. Allah kasih cahaya untuk setiap orang yang beriman dan orang munafik. Kumpul bareng. Karena orang munafik juga kumpul bareng. Nipu Allah, nipu
Para sahabat, iya nipu Allah, nipu Rasul, nipu para sahabat, nipu orang beriman. Kalau ketemu sama orang beriman, kami beriman. Pulang kembali ketemu sama setan-setannya, pemimpinnya. Tadi kami hanya pura-pura. Mengelabui, Allah ditipu. Rasul ditipu. Jadi jangankan manusia, Allah pun ditipu. Sama dengan zaman kita sekarang. Allah pun ditipu. Makanya Allah nggak tahu. Orang munafik, orang muslim, orang mukmin dapat cahaya. Pembagian dikasih semuanya. Semuanya berangkat menuju sirat. Ketika sudah ada di atas sirat, ini kata Ibn Abbas, faidas tawau ala sirat, ketika sudah ada di punggung, pas mau nyebrang nih, sallaballahu nural munafikina wal munafiqat, Allah padamkan cahayanya orang munafik laki-laki dan perempuan. Cahayanya padam. Mau nyebrang cahayanya padam. Kelagapan. Mau lewatnya mau kemana? Kalau cahaya sudah nggak ada, berhenti. Maka ketika cahaya ini berhenti, kita lihat ayat di atas surat Al-Hadid. Allah berikan penjelasan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu. Pada hari nanti yaumul kiamat di padang mahsyar, di atas jembatan As-Sirat itu, orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka akan mengatakan minta tolong kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, tunggulah kami. Tunggu kami. Naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Saya mau ikut, tolong jangan ditinggal, karena cahaya saya mah padam. Tunggu saya mau ikut. Itu di jembatan, ya. Jadi mau nyebrang dipadamkan. Maka minta tolong, ungzuruna naktabis minum, tolong tunggu kami. Kami ingin dapat ambil bagian min nurikum, dari cahaya kalian. Maka akan dijawab oleh orang beriman yang di depan, yang dimintai cahayanya itu, akan dijawab, irji'u wara'akum faltamisu nuran. Tidak bisa, kembali saja ke belakang, ke tempat semula ketika pembagian cahaya. Silakan faltamisu nuran, silakan cari lagi cahayanya di tempat semula. Balik lagi, tetapi sudah tidak ada lagi pembagian cahaya. Allah jelaskan, faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalin adab. Sudah ada sekat bagian dalamnya, ya, bagian dalamnya ada sekat, kemudian di bagian dalamnya ada rahmah dan bagian luarnya ada azab. Jadi disekat, ada penghalang. Karena memang ahli surga, ahli neraka kan beda tempatnya. Untuk surga dari bawah ke atas, untuk neraka dari atas ke bawah. Dari satu tempat nih pijakannya, surga mah ke atas, neraka mah ke bawah. Hanya sudah ada sekat, ada benteng di situ. Ya, untuk lebih jelasnya nanti disaksikan di alam sana. Ini mah tidak bisa dijelaskan. Ya, karena ini masuk pada bagian ranah mutasyabihat, hanya wajib mengimani saja. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi penyemangat agar apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai wasilah, ya, wasilah untuk mendapatkan cahaya yang cukup, cahaya yang luas, agar nyebrang di atas jembatannya kita selamat. Seperti apa jembatannya nanti saja. Seperti apa cahayanya nanti saja. Seperti apa pembagiannya nanti saja. Pokoknya imani saja. Yaumul Qiyamah ada pembagian cahaya berdasarkan Al-Hadid dan surat At-Tahrim, serta merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk materi yang kalau kita dipikir-pikir terus malah bisa menjadi gila. Karena kita tidak mengetahui gitu. Tapi kalau kita mengimani, insya Allah kita akan selamat. Mohon para jemaah, baik bapak dan ibu-ibu yang sekiranya ingin menanyakan pada pembahasan pada malam hari ini, ada
untuk makhluk jin, apakah berlaku juga dari umat jin? Iya. Satu dulu. Ya. Lihat ayatnya. Yauma tarol mu'minin wal mu'minat. Pada hari kamu ke Rasul maksudnya akan melihat cahaya untuk yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini tidak disebut jin, juga tidak disebut manusia. Kalimat al-mu'minin, kalimat al-mu'minat dalam ilmu fikih kita itu isim jama dibubuhi alif lam. Al-jam'u al-mu'arafu bil al. Isim jama sudah makna banyak lalu dibubuhi alif lam, yufidul umum. Maksudnya adalah untuk umum, untuk menyeluruh. Jadi bukan hanya jin yang nyebrang, manusia juga nyebrang. Gitu ya, saya nggak akan dibalik. Bukan hanya jin yang nyebrang, manusia juga nyebrang. Jin juga umatnya Rasul, betul nggak? Jin umatnya Rasul. Masa Rasulnya nyebrang, umatnya nggak? Jin seperti kita, umatnya Nabi, nabinya nyebrang. Masa umatnya nggak nyebrang? Yang namanya umat at-tabi, ya at-tabi ya tabi. Pengikut itu wajib mengikuti. Masa pimpinan nyebrang, yang ikutinya nggak nyebrang? Pasti jin juga nyebrang. Lalu kenapa jin yang nggak disebut? Seringkali ayat An-Nas sebutnya, itu menandakan betapa istimewanya manusia dibandingkan jin. Namun bukan berarti jin tidak masuk di dalamnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa mereka juga beribadah seperti kita? Sama, ada tanggung jawab yaumul qiyamah dari amal-amal yang sudah dilakukan. Jin juga dihisab sama dengan kita. Allah tegas menerangkan bahwa kebanyakan ahli neraka dari manusia dan jin. Jadi jin juga ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ad-Damrah kelas tabi'in memberikan penjelasan, al-insu lil insiyat wal jinnu lil jinniyat. Ada bidadari dari bangsa manusia, ada bidadari dari bangsa jin. Bidadari dari bangsa jin untuk jin, bidadari dari bangsa manusia untuk manusia. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, bidadari dari bangsa manusia atau makhluk baru yang kau ciptakan, yang Allah ciptakan? Kata Rasulullah, nisa'ud dunya afdalu min hurin in. Bidadari dari bangsa manusia lebih istimewa daripada hurin in, makhluk baru yang Allah ciptakan untuk kelengkapan surga. Setiap laki-laki ahli surga akan dapat jatah 2 bidadari min hurin in, makhluk baru, dikasihnya 2 likulli muslim. Likuli muslim, jadi dapat jatah 2. Ibu-ibu nggak usah protes karena begitu sabda Rasulnya. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau bicara akhirat sebenarnya saya takut, artinya mau bertanya karena ada sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Dan saya tanyakan, apakah nanti jin dan manusia bersatu di surga, artinya saling bisa melihat? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan yang pertama-tama melewati jembatan adalah Nabi, terus disusul Abu Bakar, ketiga dan Umar. Apakah ini ada korelasinya setelah melewati jembatan langsung masuk surga? Karena di hadis yang lain Rasulullah mengatakan yang pertama-tama masuk surga adalah orang miskin. Yang ada dikatakan Rasulullah, sahabat itu bertanya, siapa yang akan masuk surga pertama? Terus Rasulullah menjawab, adalah orang yang miskin. Atau penjelasan.
Yang pertama, apakah jin dengan manusia di surga bisa bareng? Ya, bisa ngobrol. Di surga tidak ada yang gaib. Di surga tidak ada yang gaib. Allah pun yang maha gaib tidak lagi jadi gaib. Ya kan? Ada yang bisa melihat Allahnya sehari sekali, ada yang bisa lihat Allahnya sehari 2 kali, ada yang bisa lihat ketemu sama Allahnya seminggu sekali hari Jumat. Jadi Allah yang maha gaib pun tidak gaib. Apalagi malaikat. Malaikat akan jadi pelayan bagi para ahli surga. Ada pelayan, ada satpam. Semuanya dari malaikat. Pelayan malaikat minta izin ke satpam, saya mau ngasih hidangan ke si A, saya minta izin, mangga. Dikasih. Di antara hidangannya adalah satu jenis buah yang sudah dikasihkan waktu pagi. Waktu pagi ngasih apa? Contoh waktu pagi kan kalau kita Quran, buah-buahan di surga diantaranya adalah pisang. Ada pisang, ada kurma, ada delima, dan lain-lain. Ada malaikat minta izin ke satpam malaikat, saya mau kunjungi si A, mau ngasihkan ini. Mangga, kata malaikat. Mau ngasihkan buah-buahan yang sudah dikasihkan waktu pagi. Mau ngasih lagi buah yang sama. Buah yang sama. Contoh waktu pagi pisang, sorenya pisang yang sama. Maka ahli surga mengatakan, ini kan sudah dikasihkan waktu pagi, kenapa kasihnya ini lagi? Baca Al-Baqarah bagian awal, ya kan? Hadza raja'tana min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ini kan sudah waktu pagi kok dikasihnya ini lagi, malaikat. Tuh ya, manusia begitu ya. Bukan hanya di dunia, protes di akhirat juga. Protes. Kata malaikat, qul fallaunu wahid wa ta'muhu mukhtalif. Makan saja, walaupun bentuknya sama, namanya sama, rasanya sudah beda. Makan. Jadi nggak ada bosen karena rasa pagi hari buah itu begitu nikmat luar biasa. Sore hari beda lagi, lebih nikmat dari waktu pagi. Jadi nggak ada bosen di surga. Bukan surga namanya kalau bosen. Coba kalau kita pagi dikasih pisang, ya. Kalau kita pagi dikasih pisang, sore pisang lagi, kira-kira walaupun pisangnya beda lah. Pagi pisang ini, sore tetap namanya pisang. Mungkin kita bosan, pisang lagi. Ya, untung nggak jadi. Nah, gitu. Jadi di surga tidak ada yang gaib. Allah pun yang maha gaib akan menampakkannya. Kan begitu hiburan untuk orang beriman. Kalau ingin bertemu sama Allah, maka berimanlah, beramal solehnya. Nanti akan bertemu dengan Allah. Nggak ada yang gaib. Malaikat tidak gaib, jin pun sama. Hanya merujuk kepada penjelasan seorang tabi'in dan beberapa sahabat bahwa Allah ciptakan bidadari dari 3 jenis manusia, jenis jin dan hurin in, makhluk baru tadi. Nanti ada bidadari dari bangsa jin untuk jin lagi, dari bangsa manusia untuk manusia lagi. Apakah boleh dari bangsa manusia minta bidadari dari bangsa? Nah itu nanti aja di sana mintanya. Hah? Ya kan? Karena bahasa Quran tidak ada yang tidak dikasih apapun permintaannya. Sehingga ada seorang petani karena dulunya senang bertani di akhirat, kata Rasul ngobrol dengan para sahabat, ada nanti di akhirat di surga ada seorang petani datang menghadap Allah, ya Allah, tolong izinkan aku pengen bercocok tanam. Aku ingin hari ini nanam, saat ini tumbuh, saat ini berbuah dan langsung panen. Kata Allah, mangga. Rasul ketawa, sahabat juga ketawa. Rasul yang cerita,
Sahabat menertawakan Nabi. Kenapa? Ya Rasul, ini bukan engkau, karena engkau bukan petani. Jadi ini petani rindu dengan bercocok. Nah, jadi kalau barangkali pengen nanam bawang, gitu kan? Ya silakan, ya Allah, aku dulu di Brebes tanam bawang. Sekarang saya pengen tanam, tapi mohon saat ini nanam langsung tumbuh langsung panen. Kata Allah, silakan. Langsung jual. Mas Soto katanya jual beli mobil ada kan? Beli mobil ada di situ. Yang jelas jangankan mobil, pasar aja ada. Saukul jannah dalam hadis Muslim. Semua ahli surga akan datang ke pasar masing-masing. Pasarnya berdasarkan levelnya masing-masing. Bayang nggak? Seluruh ahli surga ke pasar berdasarkan pasarnya, berdasarkan levelnya masing-masing. Level iman. Derajat di surga, iya jelas. Ketika pulang bareng ketemu sama yang derajatnya lebih rendah daripada dirinya, ketemu yang tinggi derajatnya membawa baju yang luar biasa bagus. Sebelahnya ngelirik karena nggak ada baju seperti di pasarnya. Nggak minta, ngelirik aja. Kemudian ini buat kamu, saya masih ada. Dikasihkan ke yang pulang bareng. Yang pulang bareng. Walaupun tidak kenal, ya tapi kan di surga nggak ada istilah nggak kenal ya, kenal semua ahli surga itu. Ya. Satu lagi pertanyaannya. Ya. Saya mau tanya, Abu Bakar miskin kaya? Kaya. Umar? Kaya. Duluan atau belakangan surganya? Itu namanya golibnya. Kenapa orang miskin duluan, orang kaya dibelakangkan? Karena orang kaya ada masalah pertanyaan tentang harta. Orang miskin tidak ada pertanyaan itu, dihambat dengan pertanyaan dari mana, untuk apa, ya kan? Dari mana untuk apa? Orang miskin mau tanya apanya? Rumah tidak punya, ya Allah, ya kan? Ya Allah, saya di ATM cuma 50.000, mau tanya apanya? Tapi kalau yang kaya kan 50 juta, 50 miliar ditanya. 50 miliar dari mana dapatnya? Jadi kenapa orang miskin golibnya dinyatakan sebagai yang duluan ke surga, dipercepat? Karena memang tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan hartanya dari mana, digunakan untuk apa. Ketika digunakannya bukan untuk jalan Allah, kan berat lagi masalahnya. Dalam hadis Nabi selisihnya 500 tahun. Kaitannya dengan masalah Rasul, Abu Bakar, Umar. Apakah Nabi Ibrahim Khalilullah itu masuk ke surganya itu apakah fasenya fase satu kurun beda dengan Nabi, atau kok level Nabi seperti Nabi Ibrahim juga? Nabi Ibrahim kalau secara kata Ustaz tadi mungkin di belakang, kalau dijelaskan. Ya baik, karena hadisnya nahnu al-awwalun, nahnu al-akhirun wal awwalun. Kami ini Nabi dan umat yang terakhir, tapi yang pertama di padang mahsyar untuk dihisab, yang pertama nyebrang. Kan begitu. Maka yang pertama juga ke surga. Tapi jangan salah, yang pertama juga ke neraka. Karena nyebrangnya duluan, tidak selamat kan pertama ke neraka. Kalau yang kafir gak usah dibahas. Yang kafir, yang munafik, yang musyrik gak usah dibahas itu mah. Fir'aun dipanggil, Aun sini, maju. Pengikutnya suruh menyaksikan, dilempar. Pengikutnya baru dilempar. Karena pimpinannya dilempar, maka pengikut juga dilempar. Jadi setiap nabi akan membawa umatnya masing-masing.
Setiap nabi akan membawa umatnya masing-masing. Umat akan mengikuti nabinya masing-masing, termasuk Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Kan ada umatnya. Lia Edan juga ada umatnya. Nah, begitu. Setiap mau nabi palsu, mau nabi asli, ada umatnya. Setiap umat akan mengikuti nabinya masing-masing. Dan kita pastikan nabi kita nabi asli. Semoga menjadi umat yang asli. Jadi akan mengikuti nabinya masing-masing. Saya tidak tahu apakah sesudah Nabi Muhammad dengan umatnya itu kemudian nyambung Nabi Musa karena umatnya paling banyak setelah umat Islam. Apakah akan ada prioritas yang banyak dulu gitu nyebrangnya nih? Urutan kedua kan Nabi Musa. Kalau ngitung umat, jumlah umat Islam terbanyak, umat berikutnya adalah umat Nabi Musa. Hanya saya nggak bisa pastikan setelah umat Islam selesai nih nyebrang nih umat yang mana, wallahu a'lam. Yang jelas setiap umat akan mengikuti nabinya, setiap nabi akan memimpin, mengarahkan umatnya, dan setiap nabi akan mendoakan untuk umatnya masing-masing ketika nyebrang. Jadi beres umat Islam, kemudian nabi berikutnya siapa nyebrang, kemudian umatnya nyebrang, diikuti oleh umatnya. Jadi nanti yaumul qiyamah kata Rasul memberikan penjelasan di padang mahsyar, para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah dan Bani Israel dulu yang soleh-soleh di padang mahsyar menyangka bahwa nabinya umat Islam itu banyak, nyangkanya begitu. Karena di padang mahsyar itu banyak orang yang derajatnya seperti derajat Nabi. Abu Bakar seperti Nabi, Umar seperti Nabi. Di padang mahsyarnya begitu. Istimewanya umat Islam istimewa, kok nampak kelihatan tanda-tandanya seperti tanda-tanda yang dimiliki oleh para nabi karena kelebihan mereka. Andai kata harus ada nabi selain Nabi Muhammad juga Rasul mengangkat Abu Bakar Nabi, Umar Nabi, karena derajat kualitas yang sama juga dengan nabi-nabi yang lain di zaman itu. Jadi cuman aturannya umat Islam nabi terakhir cuman satu, yaitu Rasulullah, tidak ada nabi lain. Cukup ya? Cukup. Enggak. Langsung? Ya. Baik, akhir kalam. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.